Menyaksikan segmen Special Road to Take Conference bersama saya, Bramudia Prabowo. Dan kita lanjutkan kembali dialognya Pak Didit dan juga Pak Teguh. Sebetulnya agar pemirsa juga tahu begitu ya, bentuk bursa kripto ini apakah memang mirip-mirip bursa saham atau ada perbedaannya dari mana secara sistem? Pak Didit, silakan. Ya, secara garis besar ini sangat mirip dengan bursa saham. Ya kan? Di sana ada Bursa Efek Indonesia, ada custody dan ada clearing kan gitu. Kami juga seperti itu. Ya kan? Intinya kami memang menggunakan benchmark yang sudah ada lah, yang terkait dengan efek dan dengan keuangan gitu. Nah, hanya saja bedanya kalau di sana bicara tentang saham, surat berharga dan sebagainya, ini bicara tentang kripto, gitu kan, barangnya kripto. Nah, tentu tinggal teknologinya lah yang berbeda, ya kan. Jadi di sini bukan berarti di sana tidak ada teknologi ya, tapi di sini ketika kita bicara kripto itu kan bicara yang kekinian. Ya kan, bicara teknologi, bicara anak muda, ya kan, yang kadang-kadang inovasi itu berjalannya sangat cepat, gitu. Nah, inilah yang akan membedakan dengan ekosistem di bursa keuangan, gitu. Jadi, tapi dari sisi governance-nya itu relatif sama. Ya, ada bursanya, ada clearingnya, ada kustodinya, selain ada pedagang dan masyarakatnya, kan gitu kan. Ini yang samanya di situ, tapi bedanya bahwa ini kripto kita teknologi yang selalu terjadi baru ada pembaruan terus-menerus. Nah, ini kami yang harus pastikan bursa dan ekosistem ini mampu untuk menangani itu. Oke, berarti memang secara garis besar mirip-mirip begitu mirip, ya? Oke, memang yang diperdagangkan saja yang agak berbeda ya. Dan kalau misalnya Pak Teguh dengan tadi begitu ya, ada inovasi karena memang Pak Didit juga mengatakan nantinya akan bergerak lebih cepat karena memang isinya anak-anak muda begitu ya Pak Teguh. Nah, kalau misalnya kita melihat dengan sangat cepat ini inovasinya juga nantinya di bursa kripto juga apakah memang akan lebih cepat masuknya atau banyak perubahan-perubahan nantinya di sana? Ya, kalau kami melihatnya menjadi hal yang positif karena apa? Karena Bapepti itu kan, ini sepengetahuan saya, izin nih Pak Didit, mulai dari oksigen, minyak goreng ya, sampai kemudian aset kripto gitu, ya kan. Jadi semuanya di Bapepti. Kemudian ketika memang spesifik yang bagian aset kripto pindah nih ke tempat yang lain yang memang akan fokus untuk mengelola, tentu kan akan bisa lebih mempercepat nih inovasi-inovasi yang ada. Jadi kalau kemudian kita katakan masih per hari ini kami diperbolehkan untuk memperdagangkan yang namanya fisik ya, barang fisik atau spot trading gitu ya, kita harapkan bahwa nanti akan ada nih produk-produk yang lain yang boleh diperdagangkan gitu, seperti ya kalau kita ngomongin di industri kripto yang lain ada staking di situ, ada kemudian kita bilang derivatif produk gitu ya, ataupun produk-produk yang lain gitu yang memungkinkan inovasi bisa berjalan di atasnya. Jadi sekali lagi bahwa kehadiran bursa, sekali lagi harapan kami itu bukan pada posisi yang melanjutkan, tetapi justru akan meningkatkan ya, akan meningkatkan tadi sekali lagi dari segi kepercayaan masyarakat, terus kemudian naik meningkatkan volume transaksi, kemudian naik lagi meningkatkan produk-produk yang boleh diperdagangkan gitu ya, dan kemudian hal-hal yang lain yang kemudian itu menjadi positif dari kehadiran bursa, Mas Bram. Oke, nah ini dengan adanya tadi ada derivatif begitu ya, ada pun staking, sebetulnya kalau misalnya diadopsi dimasukkan ke bursa kripto ini akan bisa dalam waktu cepatkah juga Pak Didit atau memang nantinya perlu waktu lagi karena memang terbentuk dengan regulasi? Saya pikir bisa dalam waktu cepat ya, tetap nanti perizinannya dari kami. Apakah itu nanti akan dilakukan di bursa, tetap perizinannya dari kami kan gitu. Tapi perizinan buat kami itu kan cepat aja gitu kan. Sejauh memang peminatnya sudah banyak dan ini aman gitu kan, itu silakan saja gitu kan. Gitu. Nah, kemarin memang saya terbilang kami agak tahan ini gitu kan. Kami agak tahan karena kalau ini kami berikan kan itu termasuk yang harus kami awasi juga gitu kan. Nah, ini tentu kalau kami kemarin kan karena kami kerja sendiri sehingga kami tahan supaya kami semuanya mampu untuk melakukan pengawasannya kan gitu kan. Nah, ketika ini nanti sudah ada ekosistemlah yang akan melakukan pengawasan itu gitu. Jadi buat kami sejauh nanti ekosistem mampu melakukan pengawasan, mampu mengendalikan, maka perizinan nggak masalah. Oke, perizinan nggak masalah begitu ya, kami garis bawahi. Sebetulnya bicara terkait peminatnya sebetulnya berapa besar di inovasi-inovasi yang baru ini Pak Teguh? Karena memang kalau tadi Anda katakan ini memang trennya masih bearish begitu ya untuk kripto di Indonesia. Ya,
Justru ini fakta yang menarik ya. Faktanya adalah kalau kita berbicara tentang perdagangan yang boleh saat ini kami lakukan, itu adalah bagian kulit lah. Jadi kalau kita ngomongin buahnya itu kan ada yang namanya kulitnya, terus kemudian ada daging buahnya. Justru yang bagian daging buahnya ini yang masih belum boleh, Mas Bram. Oke. Jadi perdagangan spot atau perdagangan trading fisik ya, itu bagian kulitnya aja. Kalau saya boleh bilang 10-20% peminatnya kalau kita berbicara dari basis data secara global gitu ya. Ketertarikan trader terhadap produk-produk kripto gitu. Misalnya judulnya demikian gitu ya. Maka ini hanya kontribusi sekitar 10-20%. Jadi coba bayangkan jika memang ada produk-produk turunan yang tadi saya sampaikan, ada staking, ada futures atau derivatif di situ, maka tentu itu adalah bagian dari inti produk di kripto itu sendiri. Jadi berapa banyak atau berapa besar pasar yang kemudian kita bisa grab lagi. Nah, selama ini yang terjadi apa? Karena keterbatasan untuk sebagian pihak atau sebagian orang akhirnya diam-diam untuk kemudian mereka ya udahlah coba cari di market-market yang lain kan gitu, karena memang kan belum diatur. Nah ini yang kita harapkan ketika ada bursa sudah diatur, Bapepti juga mengizinkan gitu ya produk-produk dengan sepengetahuan dari Bapepti gitu ya. Tentu kita harapkan bahwa yang sebelumnya volume atau transaksi itu dikontribusi pada market di luar Indonesia, maka kita harapkan bisa balik ke Indonesia dan itu akan bisa nge-boost dari volume atau market yang ada di Indonesia, Mas Bram. Oke, baik. Nah ini bicara terkait peningkatan volume transaksi, Pak Didit. Ya. Kalau misalnya kita katakan memang kondisinya sedang beres, dan ini upayanya harus seperti apa lagi atau upaya strategi jitunya untuk meningkatkan volume selain tadi menyiapkan ekosistemnya ada di mana? Kiranya yang tadi juga disebutkan begitu ya, masih di permukaannya saja belum sampai pada inti buahnya, Pak Didit. Jadi justru kami akan mendorong tadi agar pasar segera masuk ke buahnya. Dari kemarin sudah banyak proposal ke kami, ya kan, proposal ke kami, tapi tadi ada keterbatasan kami. Bukan kami nggak setuju, ya kan, kami setuju, tapi di sisi lain kalau kami setuju, kami izinkan, ini pengawasan kami menjadi sangat-sangat luas sekali dan tangan saya terbatas, gitu kan. Nah, jadi, oke, sebentar, ini kami fokus pada ekosistem aja dulu. Ya, ketika ekosistem sudah jadi, nah kenapa enggak tadi, ya? Ini akan segera kami langsung setujui lah kira-kira seperti itu, tapi tentu nanti yang mengusulkan adalah bursa, gitu kan. Artinya kalau bursa mengusulkan, berarti ekosistem sudah siap dengan pengendaliannya begitu. Nah, setelah itu adalah masalah bagaimana kita mensosialisasikan ini kepada masyarakat dan sebagainya. Ya, itu sudah kami lakukan sejak saya definitif menjadi kepala Bapepti di awal tahun ini. Itu sudah sejak tahun ini. Februari kemarin kita melakukan bulan literasi kripto. Nah itu kan, jadi kita terus menerus, pokoknya setiap hari selama bulan Februari itu kita selalu ada cerita tentang aset kripto, apapun lah itu, dan di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini nanti akan kita lakukan lagi kalau ini memang sudah bursa ini udah mulai agak stabil, ya kita akan lakukan lagi ya. Karena ini bursa baru berapa hari ya, baru 10 hari ya, iyalah ini tadi kesepakatan juga masih maju mundur gitu kan. Kita harapkan 1 bulan ini ya kan, ini bursa sudah bisa mulai berjalan, kami akan terus monitor. Nah nanti kalau udah mulai jalan, mulai katakanlah sudah sampai ke gigi 2 gitu kan, nah maka kita akan dorong lagi untuk mencari yang daging-daging barunya lagi tadi. Sehingga bisa masuk gigi 3, gigi 4, gitu lah. Tapi sementara gigi 1, ya kita tunggu dulu lah sampai dia masuk gigi 2 dulu. Oke, jangan ngebut-ngebut dulu gitu ya Pak Didit ya, gigi 1 terlebih dahulu. Nah tadi juga dikatakan ada literasi kripto yang mana juga nanti ujung-ujungnya memang untuk meningkatkan begitu ya jumlah pemain ataupun pelaku pasar kripto di bursa kripto. Nah sebetulnya andai kita bergeser ke isu lainnya yang mana juga banyak beredar. Narasinya kripto adalah sebagai media atau wadah pencucian uang. Penipuan juga ada di sana. Nah ini dari segi keamanannya, pembatasannya, dengan caranya seperti apa? Kalau dari Bapepti seperti apa hingga saat ini? Kami udah bikin beberapa aturan, regulasi ya terkait dengan pencucian uang ini. Jadi ada yang kami sebut dengan KYC, Know Your Customer ya. Jadi semua pemain kripto itu KTP-nya langsung kami konfirmasikan ke Dukcapil. Gitu. Jadi walaupun bermainnya hanya 10.000 atau 50.000 itu semua tercatat dan kita tahu siapa dia, ya kan? Kalau nggak ada KTP-nya tidak tercatat berarti dia tidak boleh ikut di sini. Begitu juga terkait regulasi travel rule. Jadi kalau ada
kripto dari luar yang akan masuk ke Indonesia dan sebagainya, itu ada mekanisme pengujiannya, gitu kan. Sehingga harapannya itu akan meminimalisir terjadinya pencucian uang. Kemudian juga jika ada transaksi-transaksi yang unusual, ya kan, misalnya tiba-tiba walletnya Mas Bram gitu kan, dapat kiriman dari orang-orang nggak tahu gitu kan. Nah, si pedagang kalau nanti adalah bursa maupun clearing itu harus segera melaporkan ke PPATK. Kalau sekarang pedagang harus melaporkan ke PPATK. Dan itu sudah berjalan. Ya. Jadi kalau ada unusual transaction itu kita udah minta pedagang segera melaporkan ke PPATK. Dan kami meminta laporan atas pelaporan tersebut, gitu kan. Jadi kami memantau apakah sistem itu sudah diikuti atau tidak. Dan beberapa kasus, beberapa penegak hukum itu juga selalu minta kepada kami jika diindikasikan tersangkanya yang ada di sana itu bermain kripto. Dan itu selalu kami sampaikan ke penegak hukum. Oke, berarti semakin selektif begitu di sana Pak Didit ya, melihat KYC tadi ya di sana. Nah, kalau misalnya semakin selektif ini apakah juga berdampak pada, kalau kita ketahui begitu ya, banyak pemain Indonesia justru mainnya di luar negeri. Ditambah dengan selektif ini, apakah juga semakin enggan begitu mereka main di Indonesia? Anda melihatnya seperti apa, Pak Teguh? Kalau kita ngikutin dari peraturan yang ada ya, jadi kalau tadi saya boleh menambahkan dari Pak Didit, ada yang namanya NRA dan SRA. Jadi ada namanya National Risk Assessment dan ada namanya Sectoral Risk Assessment. Itu yang kemudian dibuat untuk bisa mengkalkulasi apakah kemudian transaksi dengan profil orang seperti ini masuk ke dalam kategori yang low risk, medium risk, atau high risk gitu. Nah, di dalam itu semua tentu saya pikir kalau kita bicara tentang suspicious ya transaction, ini kan bisa dikatakan hanya terjadi berapa persen aja, bahkan not even one digit gitu ya, single digit. Jadi itu yang tadi yang Pak Didit sampaikan. Jadi kalau kemudian ada suspicious transaction, ada transaksi yang mencurigakan, maka kewajiban bagi pedagang untuk bisa melaporkan ke PPATK dan juga melaporkan ke Bapepti gitu terhadap itu. Nah, kalau kami saat ini melihat tidak ada sangkut pautnya antara penerapan yang berhubungan dengan STR ini tadi gitu ya dengan volume yang terjadi gitu. Karena tadi saya bilang masih sangat kecil lah. Bisa dikatakan sebulan hanya beberapa laporan. Bahkan kadang tidak ada laporan gitu ya. Jadi hal-hal ini saya pikir tidak ada korelasi yang langsung secara signifikan berpengaruh terhadap volume. Justru memang ini bagi pendapat kami ya, ini bagian dari memproteksi adanya uang yang beredar di tanah air gitu. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang yang namanya capital outflow, maka kita juga berharap bahwa ketika ada penerapan ini tentu akan ada red flag yang kemudian jika memang dicurigain, ini kan tentu kita akan ada cara-cara mitigasi yang ke depan gitu. Tetapi sekali lagi tidak terlalu signifikan angkanya, Mas Bram. Oke, tidak terlalu signifikan, berarti juga dapat diartikan memang mengutamakan keamanan sebetulnya ya. Pasti. Dalam bertransaksi daripada cuan-cuan saja tapi tidak aman begitu ya Pak Teguh ya. Balik lagi, kita menginginkan industri ini sustain, jangka panjang. Kalau kemudian kita memang industri pengen cuan-cuan gitu ya kita tidak memperdulikan aturan bahasa gitu ya. Tetapi kan kita pengen ini jangka panjang, terus-menerus gitu ya, yang berkelanjutan lah. Tentu kita akan ikutin aturan yang berlaku, kebijakan yang ada gitu ya, dan juga kemudian kita berkoordinasi dengan beberapa stakeholder dalam hal ini yang pasti utamanya Bapepti, terus kemudian ada pihak-pihak yang lain, PPATK, kepolisian dan yang lain-lain. Oke, utamanya berarti sustain di sana ya, agar memang tetap berlanjut dan juga volumenya nanti juga seiring dengan makin mantapnya bursa kripto makin ramai juga di sana. Terima kasih Pak Didit dan juga Pak Teguh telah bersama kami di siang hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih.